Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Ahmad Rashid, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Ahmad Rashid Sutan Mansur, dikenal juga dengan sebutan Buya Tuwo, merupakan seorang ulama besar, penulis, dan pemimpin organisasi Muhammadiyah yang lahir pada tanggal 15 Desember tahun 1895. Wafat pada tanggal 25 Maret tahun 1985. Beliau adalah seorang dai beraliran Sunni yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta aktif dalam bidang pendidikan, dakwah, dan politik Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ahmad Rashid Sutan Mansur dikenal sebagai tokoh perintis kemerdekaan Indonesia, pemimpin Muhammadiyah, dan pendiri institusi pendidikan Islam modern. Beliau juga seorang akademisi yang berjasa dalam pendirian Fakultas Hukum dan Falsafah di Padang Panjang, yang kemudian dikembangkan di Jakarta menjadi cikal bakal Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai guru besar di universitas tersebut. Dalam bidang politik, beliau dipilih sebagai anggota konstituante dari Partai Masyumi, menjabat sebagai wakil ketua Majelis Syuro dalam Muktamar Masyumi keempat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ahmad Rashid Sutan Mansur lahir pada tanggal 15 Desember tahun 1895 di era kolonial Hindia Belanda. Aktif sepanjang awal abad ke-20 hingga pertengahan abad ke-20. Masa transisi dari penjajahan menuju kemerdekaan. Beliau wafat pada tanggal 25 Maret tahun 1985. Setelah menyaksikan berbagai fase sejarah bangsa Indonesia, termasuk masa perjuangan, kemerdekaan, dan pembentukan tatanan negara baru. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Ahmad Rashid Sutan Mansur berasal dari Sumatera Barat, sebuah daerah yang dikenal melahirkan banyak tokoh pergerakan nasional. Beliau memulai kiprahnya di Padang Panjang, terutama dalam bidang pendidikan tinggi Islam. Kemudian aktivitasnya berkembang ke Jakarta, tempat beliau turut mengembangkan lembaga pendidikan tinggi yang akhirnya menjadi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dedikasi Ahmad Rashid Sutan Mansur dalam dakwah, pendidikan, dan perjuangan politik didorong oleh semangat keislaman dan nasionalisme. Sebagai ulama dan pemikir, beliau percaya bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan umat, serta bahwa Islam dapat menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterlibatannya dalam Partai Masyumi dan Muhammadiyah merupakan perwujudan dari idealismenya untuk membangun masyarakat madani yang berkeadaban dan merdeka secara spiritual maupun politik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan Ahmad Rashid Sutan Mansur dilakukan melalui berbagai jalur, baik dakwah, pendidikan, dan politik. Dalam Muhammadiyah, beliau aktif sebagai pemimpin dan penyebar pemikiran pembaruan Islam. Melalui Masyumi, beliau ikut serta menyusun dasar-dasar konstitusi negara pasca kemerdekaan. Di bidang pendidikan, beliau memprakarsai pendirian fakultas dan universitas sebagai wujud nyata perjuangan intelektual umat Islam. Semua langkah tersebut menunjukkan konsistensinya dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pembangunan bangsa Indonesia secara damai dan beradab. Ahmad Rashid Sutan Mansur, yang dikenal dengan sebutan Buya Tuwo, merupakan figur penting dalam sejarah intelektual, keislaman, dan kebangsaan Indonesia. Lahir pada tanggal 15 Desember tahun 1895 di ranah Minangkabau yang kaya akan tradisi pendidikan Islam. Ahmad Rashid tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan dan pergerakan sosial keagamaan.
Latar belakang budaya Minangkabau yang egaliter dan berbasis surau memberikan fondasi kuat bagi perkembangan intelektual dan moral beliau sebagai seorang ulama dan pemikir keislaman yang reformis. Dalam konteks sejarah pergerakan Islam modern di Indonesia, Ahmad Rashid Sutan Mansur menempati posisi strategis sebagai pemimpin Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam yang sejak awal abad ke-20 telah memainkan peran penting dalam pembaruan pemikiran Islam dan modernisasi pendidikan umat. Ahmad Rashid tidak hanya menjadi pemimpin struktural dalam organisasi ini, tetapi juga menjadi simbol gerakan dakwah rasional dan berbasis ilmu pengetahuan. Gaya dakwah beliau ditandai oleh pendekatan intelektual, rasional, dan dialogis yang mengedepankan nilai-nilai Islam sebagai dasar kemajuan umat, bukan semata sebagai simbol identitas. Dari sudut pandang pendidikan, Ahmad Rashid merupakan pelopor penting dalam pengembangan institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Gagasan beliau tentang pentingnya integrasi antara ilmu hukum dan filsafat Islam diwujudkan dengan mendirikan Fakultas Hukum dan Falsafah di Padang Panjang. Langkah ini menandai transformasi penting dalam pendidikan tinggi Islam di Indonesia yang selama ini hanya terfokus pada ilmu keagamaan semata. Fakultas tersebut kemudian berkembang dan menjadi embrio dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, di mana Ahmad Rashid menjabat sebagai guru besar, mengajarkan pemikiran hukum dan filsafat Islam yang progresif kepada generasi muda. Dalam spektrum politik nasional, Ahmad Rashid Sutan Mansur aktif dalam perjuangan pasca kemerdekaan Indonesia. Keterlibatannya dalam Partai Masyumi merupakan cerminan dari komitmennya untuk membawa nilai-nilai Islam ke dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis. Melalui posisi sebagai anggota konstituante, beliau terlibat dalam proses perumusan dasar negara yang inklusif dan religius. Penunjukannya sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro dalam Muktamar Masyumi keempat menegaskan posisi strategis beliau dalam menentukan arah perjuangan politik Islam modern yang menjunjung tinggi demokrasi, pluralisme, dan akhlak publik. Dalam perspektif sosial budaya, sosok Ahmad Rashid memainkan peran penting dalam menjembatani antara nilai-nilai Islam tradisional dengan tuntutan modernitas. Beliau mengajarkan bahwa keislaman bukanlah hambatan bagi kemajuan, melainkan fondasi etis untuk membangun peradaban. Pendekatannya terhadap modernitas tidak antagonistik, melainkan sinergis, menjadikan beliau tokoh yang mampu merangkul kalangan tradisionalis maupun modernis dalam satu semangat kebangsaan yang utuh. Dari sisi etika kepemimpinan, Ahmad Rashid dikenal sebagai pribadi yang sederhana, bersahaja, dan memiliki integritas tinggi. Kepribadiannya mencerminkan perpaduan antara kecerdasan intelektual dan kedalaman spiritual. Beliau tidak hanya menyuarakan perubahan melalui pidato dan tulisan, tetapi juga melalui keteladanan hidup. Kesederhanaannya sebagai akademisi dan ulama yang tetap dekat dengan masyarakat akar rumput menjadi inspirasi bagi banyak aktivis dakwah dan pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam tinjauan historiografi pergerakan nasional, peran Ahmad Rashid Sutan Mansur seringkali tidak sebesar tokoh-tokoh politik populer lainnya. Namun kontribusinya bersifat mendasar dan struktural, terutama dalam membangun fondasi pemikiran Islam progresif di Indonesia. Beliau turut menciptakan ruang intelektual yang memungkinkan Islam berkembang dalam kerangka kenegaraan yang modern dan demokratis, tanpa kehilangan identitas spiritualnya. Ahmad Rashid wafat pada tanggal 25 Maret tahun 1985 dalam usia 89 tahun. Setelah menyaksikan perjalanan panjang Republik Indonesia dari masa penjajahan, proklamasi kemerdekaan, hingga dinamika politik pasca reformasi sistem pemerintahan, warisan intelektual, moral, dan institusional yang beliau tinggalkan tetap hidup dan menjadi pijakan penting dalam perkembangan Muhammadiyah, pendidikan tinggi Islam, serta pemikiran keislaman kontemporer di Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro.
Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.